Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita kembali lagi di Bedah Komik Raga Sukma. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kemarin kita sudah mendatangkan pendekar yang lain yang kemarin bosen-bosen terus ya. Saya, Zaki, Pierre. Nah, kemarin udah kedatangan Fadli. Yang berikutnya kita kedatangan Kim Jung Gi. Yang video kemarin udah. Apa sih Zulfikar? Apa sih? Jokesnya telat. Ini kayaknya dialognya sama kayak yang tadi deh. Kim Jung Gi. Kim Jung Gi, apa kabar? Enggak lah, ini Kajati. Udah. Kajati ngomongnya agak banyak ya di sini ya, tolong. Enggak bisa kata-kata. Malah tolong. Oke, ini karena segmen khusus membedah komik ya. Ini Fauzi adalah kreator dari komik Astra Jingga. Aslinya ada di Padepokan Raga Sukma. Oh, ini komiknya. Ya, tutupan orang ya. Apa biarin. Oke, nah Ji, sebelum membahas detail Astra Jingga itu apa sih? Kok kamu kasih judul Astra Jingga? Padahal nggak jingga. Jingga itu oren. Harusnya ada birunya tuh. Oh. Apa Astra itu biru? Astra itu apa sih waktu itu waktu aku konsep menangi itu Apa yo? bintang ya bintang Bintang Jingga. bintang Kejora? Jingga Oh. Tapi bukan ini Astra Jingga, bukannya nama lainnya Cepot. bisa itu juga Itu bukan sih alasan utamanya. itu juga salah satunya. Oh, oke. Jadi Aku taunya Astra itu motor tadi. bukan. Astra. Ya. Honda Astra. Nah. Mbaknya udah malas tuh. Jadi ini yang mungkin banyak belum ternotis ya oleh teman-teman pembaca kalau hampir semua deh kayaknya komik jilid 1 pertamanya di Padepokan Raga Sukma itu perempuan. Jadi pendekar perempuan yang jadi highlight. Kayak Pusaka Dewa, ini Astra Jingga juga, Ambarudra, Mada Sastra. Mada Sastra. Enggak. Mada Sastra laki satu-satunya. Laki satu-satunya yang terhighlight lagi apa ya? Kabut Kelam juga perempuan. Sari. Ya, benar cowok. Sastra cowok. Asasta cowok-cowok. Tapi Murkapi cewek. Murkapi Jadi cewek. ini termasuk pertanyaannya kenapa cewek milih karakter utamanya? Oh itu Astra Jingga. jadi kayak ini juga sih apa tujuan si karakter ceweknya gitu kan, soalnya di dunia si Astra ini gitu diceritainnya kan pendekar-pendekar tuh udah dulu kan zaman dulu ada pendekar diceritain di sini ya. Ya. Pendekar raksasa gitu kan ngalahin kayak raksasa inilah misalnya raksa sebutannya. Nah udah beres gitu ya ngelawan para raksa gitu udah damai gitu ya. Nah pendekar-pendekar ini kan misalnya dia ngapain lagi gitu udah beres. Nah jadi semena-mena gitu. Terus ya imbasnya itu perempuan-perempuan pada dunia itu Ya. ya didiskriminasi. Didiskriminasi. Itu didiskriminasikan. Di dimsum. Jelas. Ya itu didiskriminasikan. Oh. Ya. Itu yang membuat dia jadi stand out. Salah satu ininya apa tujuan ininya apa maksudnya kalau karakter teh visi misinya Ya, gitu. Tapi itu jadi sesuatu ini kalau perumusan cerita memang begitu sih biasanya dibuat karakter yang paling terakhir di klannya kayak kemarin Banaspati juga gitu. Ya. Karakter terakhir di klan Banaspati, karakter perempuan satu-satunya di antara batang-batang terong. Sasuke Sasuke kayak gitu. Kan peran terakhir, orang terakhir di klannya kan. Sasuke. Nah, yang kayak gitu itu base-nya membuat apa ya? Mempermudah karakter untuk stand out di dalam cerita. Dibikin yang paling terakhir itu. Jangan generiknya. Itu mungkin kayak gitu ya alasan perempuan. Tapi dia berarti spesifik langsung mengarah ke isu gender berarti ya. Gender sama Ya, Pak. ini juga saudara Ya. Oh keluarga ya. gitu. Jadi Family. Ya. family. Jadi kan dia ada ini kakak tertua gitu. Cuman ada adik-adiknya lagi dua. Yang laki-laki. Laki-laki. Nah, Merasa diremehkan gitu. itu kan Iya, gender banget tuh. Gender Dunia banget para gitu. pria gitu Cuman kan. dunia para pria dia perempuan sendiri gitu. Cuman nanti ada alasan lain gitu kenapa dia diperlakukan seperti itu oleh adik-adiknya gitu. Ini kan genrenya pendekar, tapi ada komedinya gitu. Nah, Itu udah deket banget sama kamu. iya sih. Dan waktu itu kan banyak yang nanya gini, Raga Sukma kan di Bandung, angkat dong budaya Sunda. Lah ini
Cepot. Iya ini cepot gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak unsur Sunda apa sih yang kamu masukin? Kamu kan orang Ini, Sunda ini kan? kan wayang golek. Nah ini wayang golek. Kalau misalnya cepot itu asalnya cepot sama ya kalau wayang kulit ya? Nggak ada. Cepot nggak ada. Oh, cepot nggak ada ya? Oh, Itu Bagong, original karakternya apa? Tapi Sunda? Bagong, dia ambil Bagong, dari- Bagong. Dia ambil dari Kan Bagong. diambil dari Bagong. Dia ambil dari Bagong. Bagong. Bukannya itu kreasinya Basunandar sendiri? Enggak. Kalau Dia mereplace sebuah replacing. karakter. Kayak referensi gitu. Kayak si Petruk Dawala gitu. Petruk Iya. Dawala. Terus Semar itu Asep. Asep Show. Di TPI, nggak tahu ngarang. Apa sih? Dari tadi pengen ngeluarin Asep Show aja. Enggak, buat yang nggak tahu, Cepot itu Asep Show dulu ya. Hah? Asep Show? Sama Di ada cepot Asep itu dipopulerkan sama Asep Asep Sundar Sundar. di acara Asep Asep Show Show. dulu tayang di Di TPI. TPI. Dalang. Jeng jeng jeng. Pas Nama ini apa? dalangnya. Pas dulu zaman puasa Puasaan dulu. dulu. Ya. Tapi Jadi- kamu benar-benar memasukkan ini kan unsur Iya, Sunda sebetulnya iya, di sini kan. gitu. Soalnya yang saya tahu sebenarnya sedikit banyak bisa bahasa Sunda ya. Kayak penamaan wilayah ya di sini. Contohnya apa? Ada satu pulau kecil namanya Podol. Waduh, Wah. Kalau all gitu sih. Bukan, Podol itu merek es krim. Podol pop kan? Nggak apa-apa. Ayo lanjut. Udah masih bahas Soalnya dulu. emang ada sih waktu itu pernah ngeliat gitu kayak map daerah-daerah gitu namanya si rada-rada gitu itu namanya teh itu di buku 3 kalau nggak salah. Iya, buku 3. Iya, buku Nanti 3 dilihat lah. hanya bisa dibaca secara digital. Oh iya boleh. Jadi ini pengumuman juga ya. Jadi komiknya buku Fauzi tiganya. yang Astra Jingga ini Oh. buku 1 sama 2 fisik ada diterbitkan, digital juga ada, tapi khusus buku 3 hanya terbit secara digital. Apakah banyak sih pertanyaan mau dicetak enggak? Kita lagi terkena masalah pergudangan. Karena kalau nyetak 1000 eksemplar lagi gudangnya udah nggak muat. Jadi kita inventariskan dalam bentuk digital. Jadi ini komiknya digital. Nah, buat kalian yang pengen Astra Jingganya dicetak atau komik lainnya yang belum dicetak, beli dulu lah yang belum ya. Kosongin Iya, dulu kosongin di gudang kamu. inventory-nya. Kalian bikin apa kek, kumpulin duit yang banyak, beli dulu. Iya, bener. Untuk mengosongkan gudang Raga Sukma. Untuk membantu YouTube kita, guys. Saya subscribe. Makanya ini ngabisin ini Iya, sih. beneran harus dibikin tuh gerakan pengosongan gudang Raga Sukma. Bener. Atau kalian datang ke sini malam-malam terus bakar rumah kita. Rugi atuh. Bos. Nah, sekarang ngomongin konsep dari komik Astra Jingga karena kita akan fokus ngomongin komik ini ya sebetulnya. Ini kamu kombinasikan ini gundam kan sih? Sih kan. Ini kan pendekar mengendarai raksasa. Raksasanya dari batu. Ini ngomongin konsep ya. Jadi ada pendekar yang memiliki mana sih gelangnya? Ini kok nggak Di bunyi? leher. Oh, ini. Dia memakai gelang. Gelang ini dipakai untuk memanggil raksasa batu. Ini batu sebetulnya. Ini karakternya ada. Ini untuk cover buku 1. Saya minta konsepnya kayak gini. Ini karakter utamanya dan ini ada raksasa batu yang dikendalikan oleh dia. Kayak gimana masuknya di bagian leher nih, kokpitnya di sini nih. Cuman dia ini kan magic ya. Mungkin Magic, nggak pakai enggak, ini. Jadi bukan. kalau dia gerak Itu ngikutin. ngikutin. Nah, kayak gitu konsepnya. Ini juga ini karakter Rimba ya. Rimba. Rimba namanya karakternya, ini raksasa batunya dan ini kenapa harimau? Ada alasannya. Harimau tuh ini apa ngambil kayak harimau Siliwangi. Nah, itu juga unsur Sunda lagi. Oh, warnanya juga biru ya. Warnanya biru makanya. Nama ini Persib ya. Persib. Nah, ini warna Persib. Mau Persib. Mau. Musuhan sama Arema ya kan? Enggak lah. Iya, dong. Oh ya. Iya, singa Malang. Nanti kalau cross universe rame sih komiknya. Rame ya. Dibakar sama fans ya. Arema teh bonek kan. Bonek. Enggak, Enggak, bonek yang Surabaya. Ijo, Lagi, ya. bonek ijo. Nggak ngikutin bola sih sebenarnya. Tapi enggak sih. Tapi enggak sih tim bola nggak bisa. Ya, ini menarik konsepnya. Jadi ada karakter pendekar dan ini ada karakter raksasa yang ditungganginya. Ini gabungin konsep. Maksudnya menarik sih. Kan kita selalu berpikir kalau yang kayak piloting piloting robot kan pasti technical kan. Ini enggak, ini magic kan. Magic. Nah, itu yang bikin beda. Oh, iya. Semacam genre super robot gitu ya berarti ya. Supranatural robot jadi. Iya, Kayak Gundam supernatural apa tuh? robot. Yang Robot. God Gundam. Oh. G. Macam-macam. Gundam G. Tapi ini secara anatomi kayak ini ya, Evangelion ya. Iya, memang Asal ini tahu. pakai dukun-dukunan gitu. Terinspirasi dari apa kalau Astra Jingga ini ngomongin konsep piloting robot ini pasti ada dong. Ya emang karena banyak nonton ini juga sih kayaknya
meca gitu lah. Meca. Meka. Meka ya Oh, meca iya, sih, meca Meka ya. lah. Meka. Zakia Meka. Meka kemochi. Tapi Ya, ini iya. ya ini gimmicknya kuat sih karena ngangkat karakternya nggak cuma pendekarnya tapi ada tunggangannya gitu. Ini contohnya ini kan belum karakter utama ya. Bukan. Ini ada karakter opening dari komiknya itu nggak bahas tokoh utamanya dulu, melainkan mendevelop universe-nya dulu bahwa ada pendekar yang mengadu Domba. mengadu kekuatan ajian dengan cara memanggil raksasa batu kan? Iya, Raksasa raksasa batunya. batu. Nah, dan ini ada nama-namanya, ada raksasa, raja tapak sama kebo jumbo. Jumbo cuy. Itu kan udah komedi. Jadi ini sebenarnya genrenya satu-satunya enggak deh. Gerbang Surga juga Master komedi. Bayu kan. Ya Master benar. Bayu. Ini action komedi itu ada 2 di Raga Sukma. Yang pertama ini Astra Singa, satu lagi Gerbang Surga, nanti dibahas khusus. Juga. Tambahin master komedi, action, ecchi ya. Sih ya. Ya agak-agak ini fan service-nya lumayan Fan sih. service. Kenapa? Apalagi nanti di season 3. Iya. Ini hati-hati karena ini menarik ya. Yang pertama, komik ini peruntukannya remaja. Remaja. Buku kedua remaja. Tapi buku ketiga covernya dewasa. Dewasa gitu. Oh iya ya. Iya. Coba mari kita lihat apakah ini dewasa. Masa masih remaja. Apa sih remaja? Soalnya dialog Yang dewasa itu Mas Bayu. Oh, Mas jelas. Bayu ya. Master Bayu. Master Bayu. Cover terakhir. Belum nyentuh berarti belum. Oh nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Iya. Terakhir orang belum Iya, bikin ya. belum beli. Iya. Ya pokoknya di cover terakhirnya itu ada keterangannya sih. Ini biar aman. Raga Sukma itu selalu pakai rating. Oh, iya. Jadi kalau diprotes kita bisa, ya ini kan memang peruntukannya untuk remaja. Yang bisa dihitung remaja udah akil balik lah. Yang 3 juga masih remaja. Masih remaja ya. Tenang aja. Tenang aja. Soalnya lolos kualifikasi. Nah, ngomongin tentang originalitas. Tadi di segmen lain Fauzi pernah menceritakan tentang perjalanan dia membuat komik. Hampir semuanya itu kayak komik-komik lama direproduksi. Khusus ini bener nggak kamu bikin khusus untuk Raga Sukma? Iya, kalau yang ini buat ini. Kayak gimana waktu dulu sih ceritanya? Bisa ceritain nggak awal-awalnya? Waktu itu saya ngajak apa sih Mbak? Ini Mbah kayaknya nge-SMS kan kalau nggak salah. Iya. Apa ya, Mbak? Iya sih, kalau bahas Jadi Bikin Oh, ini iya, iya. komik nganang ini di Nganang sini. ini. Di Soalnya Raga nganang semua. ini. Oh, siap-siap nanti bikin ini apa? Premis. Premis sama ini ngananya. Iya. Iya, tapi Dibalik kamu dong, sendiri karena kan ini, yang iya. menentukan tema ini. Ini langsung diajuin kan, Mbak ini nih apa si nganang ini karakternya gitu. Ya, Oke, langsung dibikin aja ininya apa plotnya gitu. Kamu setuju langsung saja? Setuju. Apa? Karena dari awal kan saya menawari duluan. Nah, ini yang Iya. penting. Jadi bukan kalian yang mengajukan naskah ke Raga Sukma sebenarnya yang benar itu, yang betul. Apa Alurnya. menerbitkan karya di Raga Sukma. Tapi Raga Sukma yang akan menawari kalian untuk menerbitkan karya kalian di Raga Sukma. Nge-challenge kali ya. Iya, maksudnya. jadi kami yang memang merasa kalian kayaknya bisa gitu loh untuk menerbitkan Iya. karya di sini. Jadi ketika kalian mengajukan sesuatu, insya Allah pasti memang bakal diterima gitu. Kayak ini kali ya, kayak Digimon, anak-anak terpilih. Iya. Wah, iya benar, Cocok. anak-anak terpilih. Gua jadi tinggi. Soalnya dulu saya ngomong dulu ke Pak Fauzi waktu awal-awal karena saya udah lihat Jakaka Huruan. Iya, Saya memang sebelumnya lihat. sudah punya karya gitu. Iya, Jadi tapi kelihatan. nah itu yang membuat kita melacak kan. Ah. Jadi udah bikin karya dulu si Jakaka Huruan yang mana secara value sebetulnya sudah masuk ke komik pendekar. Outputnya sih komedi sih, tapi kita tahu ini karakter yang mengajarkan sesuatu gitu. Istilahnya apa ya? Memperjuangkan tata nilai, meskipun caranya lucu gitu. Tentu saja ada muatan lokalnya. Jualan batagor ya? Oke. Batagor, Jakaka Huruan itu komiknya Fauzi yang jualan batagor, pendekar juga. Nah itu langsung saya nawarin dulu tapi sih ya, kalau nggak salah saya nawarin dulu terus baru nyuruh dia untuk secara spesifik lah. Ya, istilahnya. soalnya kalau ngelihat karya-karya sebelumnya itu sangat bercanda banget gitu loh. Humornya itu apa? Humornya sangat serius. Sangat jadi ya kurang apa ya? Ya justru kurang serius sih. Oh, Sebagai komik yang bakal masuk ke Raga Sukma, itu sebenarnya standarnya masih terlalu banyak bercanda gitu loh. Oh iya. Jadi kalau harus masuk ke Raga Sukma itu harus agak sedikit dinaikin standarnya dengan memasukkan nilai-nilai yang lebih ada apa ya? Bobotnya kali. Ada bobotnya gitu loh. Makanya ketika membuat komik untuk Raga Sukma, dia terpaksa harus mengeluarkan jurus baru. Nah makanya ini yang Nah, salah satunya yang gitu. ini apa nilai yang kira-kira kamu usung di sini sih?
nggak bisa pakai karya lama jadi kan. Soalnya nggak bikin bisa pakai. Nah, di khusus Astra Jingga deh. Tadi kan udah di Apa yang kamu masukkan? Sesuatu yang baru nih. Coba yang beda dari karya-karya yang lain. Aduh. 2 hours later. Kalau saya bisa nebak nih ya. Tolong gini jadi grogi. Ya, emang saya lagi Memang sengaja dibuat supaya bergetar ini dadanya. sok nggak apa Ya, salah ya, juga. ya. Nanti dibenerin. Nanti dibenerin. Biarkan dia berpikir. Bakal lama. 2,000 years later. Tadi apa ditanya? Apa yang beda Apa yang dari baru komik ya? ya Astra Jinggamu dari karya-karya yang lain yang sebelumnya? Pasti beda dong pas ngerjainnya. Kerasa nggak ketika ngerjain ini sama ngerjain yang lain? Apa yang beda gitu? Gelut. Rasanya apa ya bedanya? Oh ya, terus secara teknis sih kalau nilai yang tadi kayak nilai-nilai budaya, Ya, coba aja. itu, Apa? aku mau nyobain ini apa kayak hubungan keluarga atau sama mungkin kayak kalau dari budaya mungkin kayak yang biasa sehari-hari yang saya akses waktu zaman dulu kecil gitu kayak wayang golek, kayak Petruk Gareng tadi kan udah diceritain gitu kan. Ya. Karakternya saya masukin di situ gitu, inspirasinya dari sana. Jadi kayak Astra Jingga itu kan nama lain dari Cepot gitu. Terus implementasinya bukan di karakter ceweknya tapi ke raksasa batunya gitu. Jadi badannya pakai muka Cepot. Terus kalau kakaknya belum disebutin sih, kalau kakaknya baiklah Nanti ada lah. nggak sebutin sekarang aja. Nggak apa-apa, Oke. Spoiler aja. Nah, kapan lanjutannya? Spoiler dulu aja. Gue ceritain aja di sini. Mungkin jangan diceritain spoilernya Oh apa ya, karakternya. spoilernya gitu. Jadi karakternya ya itu Jadi dong, adiknya Cepot kan Dawala. si Dawa. Kayaknya udah ada di sini deh. Karakternya. Enggak, yang 3. Enggak di sini dua Dua juga ya? ada ya, tapi masih itu. Oh, masih yang iya siluet. Siluet. Ada. Oke, Iya, terus iya. terus saya cerita ya harus saya tunjukin. Dawala sama Gareng. Jadi sebetulnya ini ngangkat wayang golek ya. Iya, tapi Mengimplementasikan wayang golek. lebih fokus ke karakter Cepotnya gitu. Karena kan kalau ya. waktu kecil dulu seneng nonton wayang juga nungguinnya karakter Cepot Petruk aja gitu. Karena yang lucu dia. Iya, kalau masih kecil gitu kan nggak Iya, begitu iya. ngerti cerita wayang yang berat gitu kan. Waktu kecil senangnya nungguinnya Cepot aja gitu. Iya. Nah, ya udah semacam apresiasi gitu ya aku masukin ke sini gitu. Tapi yang kamu lihat apa Zak value? Apa? Kan pasti Ya, beda. secara tingkat kesulitan dulu. Oh, oke. Ini lebih mudah atau masih kerasa sama aja sih kayak ngerjain yang lain gitu? Sama sih. Sama, oh, Lebih- hebat berarti. lebih- Ya termasuk hebat. Jadi kalau dia bilang sama, ya berarti memang sebenarnya skillnya udah ada, cuman belum pernah dia keluarin. Ini dipaksa untuk keluar nih di Raga Sukma. Ini paksa. Saya lihat apa coba? Apa? Ini tuh kental nuansa fightingnya lebih kental. Kamu kayaknya suka game fighting suka nggak? Oh iya senang. Nah kan, terus apa? WWE. Iya. Nah, ini pasti dikeluarin semua di sini nih Iya, referensinya, ya kan? Kalau kalian juga suka game fighting, terus suka nonton gulat, apa MMP, pasti kalian suka deh baca ini. Iya. Karena ini Nilai kelihatan jualnya banget. itu, dominasinya. Iya, ini memang tipe ceritanya itu cerita apa ya, kayak turnamen lah, tipe cerita turnamen. Jadi ngadu-ngaduin karakter gitu kan. Nah, ini kayak gitu. Dia langsung kerasa game banget ya. Game. Iya, langsung kerasa jadi karakter A, Karakter apa, banyak, terus karakter B, warnanya apa. ya terus ditemuin Ya, berantem, ada jurus-jurusnya. Gitu. Dan ini karena apa ya? Saya ngelihatnya petualangan. Jadi kayak si Astra ini Astra Parmesti ya karakternya. Itu mau dari titik A menuju titik Z misalnya. Ya udah digerakin aja di situ nanti ketemu karakter-karakter yang lain ya gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi apa ya? Kan tinggal ketemu stage ini, ketemu Nah, musuh gitu. ini, bener nggak? Ini tinggal ngeliatin orang tuh pasti penasaran dengan abis ini ketemu siapa lagi, jurusnya apa lagi, raksasanya seperti apa. Nah ini yang akhirnya mendevelop world buildingnya jadi lebih kuat sih. Itu salah satu apa ya, kelebihan Padepokan Raga Sukma, guys. Jadi kami bisa mengetahui potensi para pendekar yang masih tertidur
dan membangkitkannya. Iya, menekankan. Contohnya begini. Gitu guys. Memaksanya untuk keluar. Soalnya dia aja nggak bisa. Dia aja nggak jawabnya. tahu kalau dia punya kemampuan itu gitu. Yang bisa ngeliat malah kita berdua. Iya. Itu sayangnya. Itulah. Bagus. Untung ketemu. Iya. Tapi ada pertanyaan sih sekarang ngomongin teknis nih ya. Oh, iya, iya. Buku 1 sama buku 2 manual kan? Manual. Buku 3 bukan kan? Matic ya. Bener nggak? Buku 3 full digital. Udah digital. Nah, Oh, makanya ini iya. artefaknya udah nggak ada. Ya, makanya itu Matic. Matic. Ini manualan. Matic Yang ini digambar continue. secara otomatis. Jadi tahu-tahu jadi aja komik ini, Bro. Beda banget soalnya saya ngelihatnya antara Bersin. toning sih, garis toningnya beda banget. Kok toning sih? Line artnya itu ini kecuali ini ya. Kan kita ngomongin teknis. Ini line art semuanya kertas. Kertas apa? Kamu ngerjainnya di kertas Manual. kan? Di HPS Ya, APS. 100 gram. Dimensinya? A4. Dimensinya 4. Nah, ini dikecilin jadi separuh. Ini ngomongin teknis lagi nih. Makanya banyak yang nanya kalau diperkecil kayak gimana nih? Tadinya A4 sekarang diperkecil nih jadi seperti ini. Sama Ini- backgroundnya jauh banget beda backgroundnya. Nah, karena ini dikerjainnya manual, jadi backgroundnya background manual seperti Iya. ini nih. Pas Pas udah yang digital, Langsung Ngecit. Ngecit, Nanti semuanya. diajari teknik ngecitnya. nanti Ya, khusus diajarin. ada yang bahas khusus ya. bikin background. Kita akan belajar cara ngecit kepada Pendekar Fauzi. Nah ini, makanya liciknya, ini kalau di sini effort nih, masih kelihatan effort gambar daun. Ya jelek sih gambar daun. Gambar efeknya terpaksa dia harus bikin efek-efek seperti ini. Tapi kalau udah digital, udah ngecit lah gampang. Nah, ini cheat-cheatnya. Tapi bayangin, nggak bisa langsung, semuanya harus melalui proses. Dia bikin 2 buku dulu, yang full manual, baru kemudian menemukan cheat-cheatnya di buku ketiga. Ini semuanya kayak background, perspektif juga kali ya. Perspektif maksudnya? Ini cheat-cheatnya pakai Oh, perspektif. perspektif mah ya gitu ya di garis-garis. Nah kan lebih enak makanya kalau di ini kan pakai penggaris kan. Apa teknisnya lah istilahnya membuatnya. sama yang pernah dikomenin Mbah. Balon katanya. Ah, ini balon katanya kan kamu licik. Ya kan? Perlu Bener nggak? di kayak itu apa? Tanyakan nih. Ini pakai apa sih? Template Iya, makanya template-nya apa? Di mana? Photoshop. jadi kayak bikin shape Malas. gitu. Jadi jika tarik udah ada bentuk bulat gitu. Dulu ini apa? Kan dulu pernah jadi asisten apa gitu bikin komik. Kalau bisa dipisah gitu si balon katanya tuh. Jadi kalau misalnya mau diatur-atur tinggal digeser-geser. Komik Amerika. Iya gitu lupa lagi sih pokoknya Biasanya pernah iya. aja gitu. Jadi kalau misalnya ada salah itu bisa diedit gitu dipindah-pindahin. Kenapa Jadi- nggak bikin manual juga? Jadi kebiasaan yang nanti kalau bikin lagi mau bikin Awas template yang lu. baru. Template baru. Sama banget. Ini template teriak ya. Ini sama Sama. Ini atas Makanya dong. udah template tapi manual. Iya, template manual. Aduh, effort bikin apa? Bikin emosi. Apalagi ya ngomongin teknis dulu. Ya, apalagi di roasting gitu. Emang ngomong. Nah, Fauzi itu tipe komikus yang layernya tuh suka dinamis lah, boleh dibilang dinamis nih, tiba-tiba miring. Dan yang sebenarnya saya menghindari yaitu panelnya ini overlapping kayak gini. Overlapping. Ya. Ya. Itu Amerika itu yang sering begitu. Ini pengaruhnya. Kamu komik sebelumnya kayak gini nggak sih? Yang kayak gini juga overlapping. Komik-komik sebelumnya deh. Jangan Sebelum ini teh jangan kawan enggak sih masih kotak-kotak. Nah, makanya miring-miring Vanucci soalnya masih nggak cuma terlalu. overlap di sini aja. Ini makanya aku ngeliatin ini Soalnya yang karena action pertimbangannya. Ya. Oh, oke. Tapi menurut Mas Weta gimana? Enggak, karena sesuai tema. Makanya aku bilang itu ciri khasnya dia. Kalau di komik lain kayaknya enggak, mungkin nggak cocok jatuhnya. Kalau Ya, nggak Kalau cocok Wanoja sih. paling masih ya, karena dia genrenya beda sih. iya. Jadi paling main-main overlap aja karakternya keluar dari panel gitu aja nggak kalau buat gini-gini nggak berani. Nggak sampai sih. miring-miring ya. Nggak berani kalau lagi biasa ngobrol gitu miring-miring gitu. Nggak cocok, bro. Jadi Nggak serius. cocok. Iya. Ya, ini Silakan ada yang mau bertanya? Ya, ini tadi ya yang dibilang ya panel miring apa. Tapi semuanya selain balon kata, apa namanya sound effect juga Sound kayak. effect. Sound effect mah gambar sendiri. Nah, Oh tapi enggak digital kan? Digital. Oke. Ini Pak digital. Iya ya, digital. kita. Pakai ini. Tapi freehand kan, Freehand. nggak diketik. Free hand. Dulu tuntutan di Raga Sukma waktu awal-awal inget nggak suruh namain jurus, ya kan? Oh iya iya iya. Kamu kepikiran ini nggak? Apa pusing nggak suruh namain jurusnya? Ya
seadanya lah. Seadanya lah. Soalnya jurusnya tuh keren. Maksudnya berantemnya Tuh itu kan seadanya aja jadi keren tuh katanya. pokoknya saya sukanya berantemnya tuh keren sudah. Jadi dia mau kasih jurus yang mana ya? Jurus telapak meledak ini kan nggak effort ya. Soalnya nggak apa sih ini jurusnya aja nih gitu. Tapi effort apa ininya loh luar biasa gitu impactnya. Kayak punya Fadli kan masih main bahasa Sanskrit kali Serius ya, lah, kayak serius. Pancabara serius gitu visualisasi Majas. bermajas bermain sastra. Ini Jurus telapak lugas. Luka. Ini lebih kayak subtitle sih. Menjelaskan kan. Padahal saya menuntutnya waktu itu coba cari padanan bahasa Sunda gitu loh yang bagus. Saya kan nggak bisa bahasa Sunda ya, saya nggak bisa juga. Coba kalau ditanya sekarang telapak meledak bahasa Sundanya apa? Malah tambah telapak bitu ya. Malah tambah nggak bagus. Makin gak bagus. Itu Kan kalau Jangan. telapak dak kayaknya nyentrik gitu ya kedengarannya Oke. tuh ya. Dak sama gitu ya. A. Tapi emang berlima. ngerasa emang kurang sih dalam masalah tata bahasa tuh kalau saya Oh, sendiri. kamu ngerasa gitu. sendiri. Jadi ya udahlah. Yang penting eksekusinya sih. Jurus bantingan siku. WWE. Jadi teknis bela diri. Emang. Ya memang. Sama jurus. Dia itu menjelaskan jurus pada musuh. Makanya ngasih tahu doang. Mungkin musuh juga harus belajar dari serangan. Nah ini kalau gestur nih. Kalau gestur kayak gini ketika berkelahi ini Nah, mesti lihat referensi lagi atau sudah hafal? beberapa ada referensi, beberapa ada yang udah hafal sih. Pakai bodychan. Bodychatnya apa? Bodychan manekin. Oh. Manekin. Enggak, atau nonton Nah, video. pakai figur lah langsung lah. Nonton. Nonton lagi. Ini Atau WWE. pernah dibantu orang. Ya. Ah, Mbak. Jangan cepet banget ya. Depan belakang. Jangan cepet-cepet Di jangan berondong. balapan. Terinspirasi dari mana tuh? Style-style Tarung. tarungnya. Oh, dulu kan emang pas sekolah dulu pas SMA lagi senang-senang Bruce Lee sih. Jadi memang pengen ngedalamin gitu yang bela diri itu. Jadi kayak film-filmnya apa ditontonin gitu. Oh. Jadi ya mungkin secara nggak sadar gitu masuk gitu maksudnya. Kalau inspirator untuk komik, kamu siapa sih? Mengacu ke siapa sih? Untuk action sih terutama. Action ya, komik siapa ya? Kayaknya bukan dari komik ya, malah lebih ke kayak WWE kan. Iya sih. Iya kan, jadi nggak lebih ke. Nah ini maksudnya untuk jadi referensi juga. Jadi banyak yang bilang kalau mau komik pendekar baca komik action apa? Saya juga nggak baca komik action sebetulnya. Mungkin dulu pernah baca komik Cina itu nggak kayak. Oh, kalau Sakti. itu mungkin Cersei. kalau komik-komik action waktu seneng gitu ya. Ya. Ini paling ya komik tinju teh Ipo ya. Oh, banget. Oke. Jelas kan? Jelas kelihatan. Langsung kelihatan. Turnamen langsung. Iya, bener juga. Itu impactnya nggak cuma ke kayak gambar sih. Itu sampai ke development cerita. Padahal dia nggak sadar loh. Nah itu kayak tadi diceritain tadi sebelumnya. Iya, subliminal kan. Belajar tanpa sadar. Imprint. Nah itu, makanya sekarang kayak gini aja, kita melakukan sesuatu berdasarkan kesenangan dulu, ya nggak sih? Abis itu baru bikin karyanya, jangan terlalu terlalu overthinking gitu, jadi kayak mikir dulu karena setiap orang tuh beda-beda, ada yang memang motorik, jadi dia udah nonton dulu, abis itu baru menggores, nanti pasti akan ada sisa-sisa subliminalnya kan. Ini kayak iya aja. Nggak akan disetrap kalau salah. Kalau misal itu baju robek terinspirasi dari mana tuh? Soalnya banyak banget sih baju robek. Karena dari situ mulu. Iya itu. Ya boleh apa? Terinspirasi dari apa itu? Banyak sih kayaknya. Banyak ya? Kayaknya lo hina. Itu. Enggak, tapi ada memang beberapa game fighting itu ada fitur itu. Jadi kalau dihajar Itu Baju robek. langsung damage, battle damage-nya keluar. Kenapa tidak goyang-goyang? Kan ada tuh game yang Ada. goyang-goyang, kan? Ada. Main Dead or Alive. Dead or Ada Alive. live. Oh jelas. Jelas. Dulu mainnya teh yang baju-baju robek tuh kayaknya dari ini sih game Art of Fighting gitu. Jadi kalau baca F. Oh ya, F benar. bajunya robek. Yang masih 2 dimensi kan ya? 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kayaknya ada juga. Subliminalnya begitu. Soul Calibur kayaknya ya? Yang Oh, armornya. ya, nah kan hafal saya karena saya juga suka game Game fighting. fighting. Oh, kirain suka yang sobek-sobek juga. Tapi ngomongin game fighting, ini adalah salah satu komik yang menurutku pribadi ya sangat bisa diaplikasikan ke game sih. Iya, makanya tadi karena karakter. Jadi dia yang menarik itu adalah sistem development karakternya. Jadi ada karakter
jurusnya apa, raksasa batunya seperti apa, bentuknya gitu loh. Jadi itu kalau dibikin apa ya multiple, dibikin gimana, tinggal option kan milih karakternya itu bisa beragam bagus. Nah sekarang ngomongin teknis ini sih, blocking. Nah itu. Ini develop terakhir ini Penting. Kayaknya makin kesini kan, makin kamu makin Makin banyak berani, item. makin main blocking. Ini Ini ada. yang pendekar Ahmad Fadli kemarin kurang. Nah, ini opposite-nya, stylenya. Kalau Teknik. tadi itu terang-terangan, kalau ini lebih banyak gelap. Jadi kalau ngelihat ini dari kejauhan aja nih, ini kelihatan bold kan. Oke. Jadi Ototnya karena- kerasa. Siap. Bentuk. Saya akan belajar guru. Siap. Ini nanti dikat kan? Ngeri ya. Ini nanti dikat kan? Nanti biar rame. Nah ini apa? Dari pengaruh mana? Apakah waktu itu udah ngerjain komik Amrik? Belum, itu waktu itu lagi baca-baca, senang baca komik. Ya senang baca komik Amrik juga, cuman lebih ke ini sih komik silat zaman dulu sih. Yang mana ya? Tata S. Dulu dikasih sih kayak sama Om itu. komik. Contoh. Contoh. Apa ya? Bukan Komik Amrik kan? bukan. Oh, komik Dulu zaman. ada dikasih gitu komik. Kayak Teguh gitu ya. Kayaknya masuk. Teguh Jadi Santosa. Oh, banyak, Santosa. banyak main Blocking. blocking item gitu. Iya, bener sih. Saya juga banyak belajar. Enggak, tapi ada orang yang kayak gitu nggak suka, maksudnya jadinya tidak diaplikasikan. Mungkin kayak Fadli nggak suka yang blocking itu. Kamu suka Kak? Nggak terlalu pasti. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Nah, karena itu interest. Nah, mungkin dia suka gitu, makanya dia mengaplikasikannya. Soalnya saya ngerasa ini nih berani main otot di shading kayak gini. Ini Oh, soalnya iya. sense of shadingnya juga penting akhirnya. Soalnya aku tuh kiblatnya Hiro Mashima itu terang banget soalnya. Nah itu beda-beda. Rave. Ref betul. Rave. Ya, kalau manga, komik Jepang rata-rata memang Terang. tidak menerapkan itu. Hmm. Karena Era Showa mereka doang, Zak, ya, yang menggunakan manga Showa blocking. pun enggak terlalu. Soalnya Mereka lebih mengutamakan toning. Toningnya. Toning. Toningnya ada level-levelnya kan. kalau- Ya. Kalau pedas itu cabai 2. Itu dikat juga kan? Jepang memang lebih mengutamakan Tapi toning. saya akan belajar guru. Oh, Siap. Ini ada jurus yang diulang-ulang nih kayak tinju untayan kilat itu udah pernah ada kan di sebelumnya Berapa di repetisi. Tinju untayan kilat mungkin nih naiknya kapan jurusnya ini mulu. Harusnya ada levelnya. Tapi emang karakternya si Astra ini kan bandel gitu. Ah, iya. Jadi dia jurusnya cuma tahu itu aja gitu. Oh itu salah satu konsepnya. Jurus andalannya Oh, cuma itu gimmicknya. sama yang Oke. jurus-jurus kecil-kecil lah. Gitu. Oh, iya, Cuman iya. jurus andalan itu cuma itu aja gitu. Yang sering Yang dipakai. dikeluarin terus. Ya kayak Tapi nggak apa-apa sih. Kage Bunshin-nya Nah, Naruto ya. kayak gitu lah. Kayak Zenitsu Jadi gitu. biar pembaca juga Iya. familiar gitu sama Ya, jurus. itu benar. repetisi. Itu teknik yang betul. Karena ada Supaya yang lebih familiar. ini Cakar Halilintar bukannya pernah terjadi juga. Nah, ini kan baru ya. Baru Itu kan punya isi yang Rimba. cowoknya. Baru rilis. Nah kan RR. Oh, ini mah Cakar Halilintar. Cakar Halilintar. Asia. Oke. Ngomong gitu. Ini. Nama hewan tadi. Tinju untayan kilat lagi. Suka saya banget. Sobek-sobek bukan. Itu kenapa kok besar? Enggak, maksudnya konsepnya. Tetap aja di situ. Konsep ceritanya besar. Anatominya sih, referensinya Dead or Alive. Iya bener. Ya, Sebenarnya gini sih, ada alasan sih kenapa Kenapa? ceweknya tuh menonjol banget gitu ya. Oh iya bener. Maksudnya Dulu waktu harusnya menurutku malah ya menonjol, cuman maksudku dia lebih ke Berotot. ya sih berotot sih. Iya sih, cuman kan ada satu Part yang spot gitu. Cuman dulu pernah di komennya sih waktu magang dulu di mana ya waktu kuliah teh bikin komik kayak Muffin gitu. Apa sih yang komik KKPK teh? pasti. Oh iya. Oh di Mijan kamu ya? Nah, magang di situ. Pernah dikomenin gitu. Jadi kamu kok gambar cewek kayak laki. Oh. Iya juga nyadar sih. Ya makanya kayak tadi dibilang tadi gini. Apa yang aku kurangin itu, yang aku tonjolin, yang dibakin tonjolin gitu. Iya, iya, Jadi iya, buat benar. menutup kekuranganku gitu. Karena kalau ngelihat anatomi ini sebetulnya lacak. Banget. Jadi ya ditonjolin Muscular yang waifu. ceweknya gitu. Ya, apa emang itu Muscular interestmu juga waifu. ke karakter cewek ya? Atau Nggak tahu ya. Bersama. Oh, fetishnya di situ. soalnya ada yang begitu karakter apa komikus yang memang kalau digabung kok Tapi lihat kan tipikalnya kalau- sama. Kalau ini kan emang sesuai temanya, malah pendekar kecil Letoy. gitu, letoy gitu kan. Iya. Makanya dibikin berotot gitu. Dan dia juga secara konsep memang melawan tadi ya konsep gender tadi ya, Iya, makanya dia harus dia ya, pengen paham. lebih dari laki-laki gitu. Tapi padahal menurut logika kalau cewek berotot tidak bisa menonjol ya. Nah itu kan tadi
supaya kelihatan ceweknya. Enggak mas, kan lemaknya jadi otot. Oh, lemaknya jadi otot ya. Iya. Kok dia lebih tahu ya? Cukup sih. Ini aja, soalnya ini kan berpotensi menjadi game ini kalau kedepannya sebagai ya editor kali ya. Jadi saya nggak pengen melihat prospek sih kalau bisa sih kedepannya emang tadi kayak game fighting nih lebih cocok sih untuk dikembangkan. Tapi bukannya dari awal dia meniatkan untuk dikembangkan jadi game ya, tapi karena memang dia referensi awalnya banyak asupan dari game, jadi otomatis jadi seperti itu. Nah itu, dan bahwa komik dikembangkan itu tidak melulu dari komik lagi, makanya ada satu ini sih bahan obrolan lucu waktu saya sendiri sama editor komik Nusa Five orang Jepang. Dia bilang malah kalau di Jepang itu editor malah nggak boleh orang yang suka banget sama komik, nggak boleh, dia malah yang tahu komik seadanya, sisanya dia tahu bidang lain malah, karena dia bisa melihat spektrum lain dari pengembangan komik, jadi nggak melulu soal komik gitu juga, ceritanya termasuk. Makanya tadi kayak ngelihat genre ini sebenarnya Fauzi mungkin bukan dari komik inspirasinya, lebih dari game, dari film juga kali ya, dari olahraga, WWE, ya show lah istilahnya lah. Nah itu kayak gitu, ini salah satu contoh pengembangan komik yang tidak melulu dari komik dikembangannya gitu, impactnya bisa seperti ini. Itu sih. Sekarang pertanyaan lanjutannya kapan ini? Kapan? Soalnya ini kan udah enak nih pakai digital nih. Teman-teman nanti bisa beli ya, ini lanjutan komik Astra Jingganya di aplikasi. Nah, lanjutannya kapan? Karena ini kalau ngomongin progres lah, ceritanya itu kalau dari 100 berapa persen yang udah terdevelop? Ini 30 lah. 30? Kan Berarti 9 jilid. tapi nanti kayaknya mau dipendekin lagi sih. Nggak mau tanggung jawab. Tapi sebenarnya inti ceritanya apa sih yang bikin menarik orang buat bacain? Inti ceritanya apanya? Inti cerita dari Astra Jingga. Pembuktian. Emansipasi Pembuktian. dong. Nggak sih, lebih Emansipasi. Pembuktian Astra kan Pembuktian soalnya. Iya. Feminis banget kan ini. Iya. Feminis. Soalnya dulu SJW ya? Iya, SJW suka nih baca nih. Kalau kalian perempuan-perempuan yang ingin memberontak di dunia para pria, Ini ini kitab suci kalian. Yang suka nonton Mulan yang kemarin tuh. Nah, Iya. baru kalian baca ini. Iya, soalnya waktu Fauzi ngasih saya kan minta bikinin premis di belakang gitu loh, untuk sinopsis lah. Dikasihnya pendek banget. Seorang pendekar wanita yang ingin membuktikan kesaktiannya udah. Lanjutannya apa? Dia membuat kalimatnya udah akhirnya terus Astra Paramesti bersama raksasa miliknya berniat menjadi pendekar raksasa terkuat di dunia. Namun, mimpi yang tinggi itu hanya bisa dicapai dengan satu cara yang tak kalah sulit, mengalahkan semua pendekar raksasa lainnya. Ngerumasa sih emang kurang jago lisan. Rumasa. Itu logline ya, logline. Ini logline. Premis sih sebenarnya, premis simpel ini. Jadi kalau misalnya bikin komik juga makin kesini makin dialognya tuh makin dikit gitu, jadi makin pakai gambar lah gitu, misalnya ngomong informasi sesuatu tuh. Karena ya itu makin kesini tuh makin ngerumasa kemampuan lisan tuh jadi makin berkurang. Tapi bukannya kayak gitu, tergantung temanya sih. Iya nggak sih? Enggak juga sih. Soalnya ini temanya nggak terlalu kompleks menurutku, dia hanya membuktikan. Kalau mungkin nanti pas lagi butuh sesuatu yang jelimet, pasti tetap ini kan. Kamu bukan berarti menghindari kan? Iya sih, tapi kalau misalnya emang harus pakai ngomong gitu. Iya. Bukan terus menghindari. Enggak, soalnya takutnya nanti diterimanya orang, ya udah gua nggak bisa Gitu. ngomong nanti ya udah. Ya tapi bikin kalau silent misalnya- komik. Ya nanti terlalu mengilhami show don't tell. Bener-bener nggak detail, show dong. Show doang. Iya. Iya, Jadi jangan sih, manga kalau misalnya nanti. ada adegan yang harus ngana ya harus ngana gitu. Iya. Kalau Ini misalnya yang- ini ini ya harus gitu. ini. Harus menyesuaikan lah, bisa berpolitik dalam berkarya. Keren. Wih. Harus se-efektif mungkin lah ya. Seefektif dan naon sih tadi teh? Kredibilitas bukan? Bukan. Efisien. Efisien. Jadi menghemat energi sebisa mungkin. Oke. Sip. Itu petuah yang sangat berguna dari pendekar kita kali ini. Nah, teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut komik dari Astra Jingga bisa membeli fisiknya yang jilid 1 dan jilid 2 melalui aplikasi Raga Sukma Komik, atau bisa melalui laman Facebook pada Bukan Raga Sukma. Itu lebih fast respon. Ya. Lebih fast respon yang Facebook loh aja. Nanti Karena langsung berinteraksi dengan manusia. Ya, Karena nah. adminnya. kalau yang itu masih Kalau AI. apps pakai mesin. Nah, tapi untuk yang digital bisa beli ini harganya 35 ya.
Ya, 35, 35. Nah, yang apps-nya kalau yang digital lebih murah, 15 kalau nggak salah. Ya 15. Murah, langsung dibaca dan bisa dikoleksi selama-lamanya di aplikasi kalian yang sudah diinstal. Terima kasih nasihatnya Fauzi Zulfikar. Zaki mau ada nambah mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.